Cicing we Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir di tempat ini. Insya Allah ini dari Guru PJOK ada tugas PKG untuk penyembasan materi perihal berbagai praktik baik dalam komunitas belajar di sekolah. Mungkin mudah-mudahan di sekolah kita dapat diaplikasikan. Nanti akan dipaparkan dulu oleh Guru olahraga Pak Arif Widodo. Dipersilakan untuk memaparkan materi. Terima kasih Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di sini saya akan mungkin pengimbasan ya tentang PKG PJOK yang saya jalani selama 3 bulan. Kemarin di bulan September sampai bulan November sekarang. Dan sekarang tugas saya itu adalah melakukan pengimbasan tentang rancangan pembelajaran PJOK berbasis dengan Sport Education Model atau SEM. Di sini juga saya akan menjelaskan dulu tentang latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM juga merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid juga dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti pelatih, manajer, wasit, atau pencak skor, dan ahli juga statistik. Nah, itu SEM ya. Kalau untuk gamesnya, saya akan memasukkan dalam permainan gobak sodor ya. Jadi yang ditujuan sekarang itu pertandingan ini adalah semakin berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi, maka permainan tradisional sudah jarang dimainkan di lingkungan masyarakat. Dan diharapkan saya nantinya peserta didik dapat mengenal dan menumbuhkan rasa bangga dan cinta budaya lokal dalam konteks permainan tradisional. Peserta juga diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai luhur kebudayaan yang tergambar dalam diri peserta didik, seperti itu. Untuk capaian yang diharapkan dalam langkahnya di sini ada capaian tujuan, langkah-langkah, peran, dan lini masa. Untuk capaian dan tujuan melalui permainan tradisional, peserta didik mampu mengenal dan menumbuhkan rasa bangga dan cinta budaya lokal dalam konteks permainan tradisional. Langkah-langkahnya, yang pertama diskusi dengan warga sekolah, yang kedua mensosialisasikan dengan peserta didik, yang ketiga latihan dan pengolahan musim, yang keempat menganalisis pertandingan, yang kelima penyelenggaraan permainan tradisional, yang keenam adalah memilih peran yang tadi saya wasit, pemain, supporter, yang seperti itu. Kalau perannya di sini ada panitia, wasit, penonton, dan peran lainnya. Untuk waktunya atau lini masa akan diadakan mungkin di akhir semester, jadi nanti masih Desember gitu. Nah, di sini juga ada struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Di sini kita dari awal itu kokoh-kokohnya dulu, ke bawah lagi murid yang terlibat di kelas 7 dan sampai kelas 9 Bapak Ibu ya. Dan waktunya kegiatan dilaksanakan di akhir semester. Penanggung jawab adalah kepala sekolah mungkin. KBS ini menjadi lokomotif, fasilitator adalah guru PJOK yang bekerjasama mapel dan bermitra dengan wali kelas sebagai koordinator masing-masing kelas. Kepanitiaan yang terlibat adalah peserta didik. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu untuk koordinatornya wali kelas, kan ini kan mudah ya. Jadi saya tuh ingin mengaplikasikan permainan tradisional seperti gerobak sodor kayak gitu. Gampang kan ya, kan kita itu gini Bu. Kalau kita lihat asetnya itu di sini kita punya lapang landai, itu pun pasti bisa kita untuk bermain gerobak sodor. Karena tidak memerlukan biaya banyak gitu. Di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik yang profesional. Yang kedua, peserta didik yang berjumlah 600 orang kurang lebih di SMP 3 Cimenyan.
perwakilan siswa sesuai minat dan bakatnya untuk jadi peserta, wasit, penonton, dan pelatih. Yang ketiga, sekolah memiliki halaman yang kita sudah punya. Yang keempat, sarana dan prasarana juga lengkap untuk menunjang scoring board dan peralatan lainnya. Seperti itu. Yang ini rencana dan evaluasi. Mungkin ada beberapa implementasi SEM dalam pembelajaran masing-masing tahapan harus dievaluasi. Dan evaluasinya akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu tahapan evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam model dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi adalah: satu, tujuan pembelajaran meliputi ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM. Yang kedua, umpan balik dari peserta didik tentang pembelajaran SEM atau mengungkapkan pendapat melalui refleksi. Yang ketiga, refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan. Yang keempat, evaluasi kinerja tim meninjau kolaborasi dan kinerja dalam SEM. Yang kelima, evaluasi penerapan fair play atau adil gitu ya, mengevaluasi bagaimana peserta didik menghormati atau aturan menghargai lawan, menunjukkan sportivitas yang baik. Yang keenam, evaluasi manajemen kelas dan pengolahan waktu, efektivitas dan keaktifan peserta didik yang terlibat sesuai perannya masing-masing. Yang slide ketujuh, mungkin kemungkinan tantangan dan solusinya. Mungkin kalau tantangan yang kita lihat dalam kondisi ini adalah pengolahan waktu, mungkin ya, jadwal yang padat yang mempengaruhi penyelenggaraan. Yang kedua, faktor alam dan cuaca. Karena kita kan di sini outdoor dan mungkin cuacanya juga hujan gitu ya. Untuk lapangan nanti kalau misalkan di sini kita tidak bisa digunakan, boleh ke bawah gitu. Yang ketiganya, motivasi peserta didik yang mungkin kurang gitu ya. Yang keempat, komunikasi peserta didik. Terkadang peserta didik belum mengerti apa yang kita maksud atau yang guru sampaikan gitu. Yang kelimanya, anggaran dan biaya. Mungkin kalau solusi di awal itu ada misalkan kayak penjadwalan yang efisien gitu ya. Jadi kita nyari jadwalnya yang sesuai dengan yang kosong-kosongnya aja gitu. Yang keduanya, mencari ganti hari ke lapang yang berumput atau bertekstur tanah. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang positif dengan memberikan motivasi dan pengakuan terhadap peserta didik. Yang keempat, komunikasi yang terbuka menggunakan bahasa dan tulisan yang mudah dipahami. Yang kelima, mungkin yang paling mudah itu menggunakan uang kas kelas. Karena kalau kita bermain tentang gelombang sodor itu murah, tinggal beli tali rapia, kalau nggak beli kapur itu bisa gitu. Jadi nggak ngehabisin uang banyak. Yang ketujuhnya, yang kedelapannya, sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh? Pak Nanang boleh, Bu Naros, terkait dengan SEM ini, Sport Education Model. Bu Naros boleh kan? Ini juga Bu ya, ini juga SEM ini bisa digunakan di mapel lain, seperti prakarya mungkin bisa, di MTK juga bisa. Karena SEM ini anak-anak itu menjadi juri, menjadi peserta, menjadi penonton juga, penonton, juri, peserta, wasit juga bisa. Jadi kayak misalkan ya, kita di prakarya mungkin atau di bahasa Indonesia pasti bisa kita lomba membuat poster misalkan. Nanti yang jadi juri siswa juga, yang bermain juga siswa, yang apa juga siswa gitu. Jadi kita mah cuma ngasih tahu aja, ngasih arahan, nanti kamu kayak gini nih deh gitu kan. Kayak gitu doang. Itu kalau di Indonesia. Mungkin kalau di agama juga bisa, kayak kaligrafi, Pak ya, tajwid kayak gitu boleh. Di prakarya juga bisa, kayak bikin kayak masakan, itu pun bisa gitu. Mungkin udah gitu ya. Ada yang mau bertanya, boleh ini boleh? Boleh mau nanya? Kalau ada bahasa Inggris kayak gimana gitu, boleh. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita bisa membuat kayak apa? Kalau di games mah ada ini Bu, tanya jawab misalkan, atau apa kalau di latihan mah aman sih punya cerdas cermat. Bisa itu juga, misalkan dari apa gitu ya Bu ya, itu juga bisa. Jadi nanti yang jadi wasitnya anak-anak yang mungkin paham atau pintar yang wasitnya. Juri ya, juri gitu lah kalau di mapel lain mah. Juri. Penontonnya mungkin supporternya yang lain nonton aja gitu. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya.
Kalau tidak ada pertanyaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu candi Parman.